Apakah hatimu pernah bergetar hanya karena melihat kembali foto lamamu bersama seseorang yang kini tak lagi di sisimu? Apakah kamu pernah merasakan nyeri yang tak bisa dijelaskan, hanya karena melihat matamu sendiri di dalam kenangan digital itu? Wanita terpilih, ada sesuatu yang lebih besar di balik gambar-gambar itu, sesuatu yang berasal dari surga. Storytelling, bukan sekadar tentang kisah, tapi tentang kebangkitan sesuatu yang suci di dalam dirimu. Ini bukan kebetulan kamu berada di sini, mendengarkan ini. Ada pesan yang dikirim dari para malaikat, dan kamu, ya kamu, dipanggil untuk mendengarnya. Pernahkah kamu menyadari bagaimana satu gambar sederhana bisa mengubah seluruh keadaan emosimu? Jika seseorang yang lebih muda menjadi kacau hanya karena melihat fotomu, itu berarti ada sesuatu yang terjadi di balik yang kasat mata. Kamu tidak di sini secara acak. Sebelum kita lanjut, sudahkah kamu berlangganan saluran ini? Itu penting agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan surgawi berikutnya. Sekarang, izinkan aku membimbingmu. Kamu tidak hanya dilihat, kamu diingat. Ketika seseorang menjadi gila hanya karena melihat fotomu, itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang menembus dimensi biasa. Kamu membawa memori, membawa cahaya. Jika kamu merasa lelah atau tersesat, dengarkan, karena pesan ini datang dari para malaikat, dan ini bukan pesan sembarangan. Ini tentang siapa dirimu yang sejati. Seseorang melihat fotomu dan tidak bisa menahan perasaannya, bukan karena fotomu sempurna, tapi karena energi jiwamu yang berbicara. Apakah kamu menyadari kekuatan itu? Bahwa bahkan ketika kamu diam, kamu tetap memengaruhi, tetap mengguncang? Tidak banyak yang memiliki aura seperti itu, dan kamu salah satunya. Pesan ini adalah untuk mengingatkanmu, kamu masih hidup, bahkan di dalam hati orang-orang yang berpura-pura telah melupakan. Kamu masuk ke dalam alam bawah sadar mereka, bukan hanya karena kenangan, tetapi karena tugas jiwamu. Bagikan video ini kepada seseorang yang juga merasakan koneksi tak terlihat ini. Ini bukan sekadar nostalgia, ini panggilan. Ketika seseorang yang lebih muda terguncang melihatmu, itu berarti jiwanya mengenali sesuatu. Janji lama, mungkin? Pernahkah kamu berpikir bahwa hubungan kalian mungkin sudah dimulai di kehidupan sebelumnya? Itu bukan delusi, itu gema dari sebuah misi yang belum selesai. Aku, sebagai malaikat yang diutus untuk menyampaikan ini, melihatmu dengan mata yang tak bisa dibohongi. Kamu membawa beban dan berkah dalam satu waktu. Tapi kamu tidak dilahirkan untuk menanggungnya sendiri. Kamu dipanggil untuk melepaskan, untuk menerangi. Jika ini masuk akal bagimu, tinggalkan suka dengan lembut, karena itu menunjukkan bahwa kamu hadir dalam proses ini. Bayangkan, satu jiwa yang lebih muda, dikuasai oleh emosi, hanya karena melihatmu dalam bentuk digital. Itu bukan obsesi, itu resonansi. Ketika dua cahaya saling mengenali, bahkan dalam keheningan, mereka bergetar. Kamu sadar akan kekuatan itu, bukan? Kekuatan untuk memanggil tanpa suara. Kamu adalah pemantik. Dalam diam, kamu menciptakan gelombang yang menyentuh. Karena kamu bukan orang biasa. Kamu menyimpan kenangan dari banyak dunia. Dan ini adalah saatmu untuk mengingat. Jika ini menyentuh jiwamu, komentar hanya dengan satu kata, hadir. Ada getaran tak terlihat yang bekerja melalui fotomu. Karena gambar itu bukan hanya gambar. Itu adalah gerbang. Bagi dia yang melihatmu dan kehilangan kendali, itu adalah panggilan untuk menyembuhkan. Tapi penyembuhan itu tidak akan datang jika kamu sendiri tidak membuka hati. Dan itulah alasan kamu berada di sini. Kamu tidak gila. Kamu sedang mengingat. Inilah saatnya kamu bangkit dan mengklaim kembali identitas rohmu. Dunia ini penuh dengan kebisingan, tapi suara hatimu lebih kuat. Kamu sedang mendengarnya sekarang, bukan dengan telinga, tapi dengan rohmu. Simpan video ini untuk ditonton kembali saat hatimu terasa berat. Jangan abaikan tanda-tanda. Semuanya membawamu ke sini. Kesedihan itu bukan akhir, itu jembatan. Melihat fotomu, dia terguncang karena jiwamu masih berbicara. Kamu tahu itu. Kamu pernah merasakannya dalam mimpi. Dan mimpi itu bukan ilusi. Itu komunikasi ilahi. Jika kamu sering merasa dia masih ada di dekatmu, itu karena memang begitu. Jiwa tidak terikat waktu. Saat kamu diingat, kamu dihadirkan. Tapi kamu harus memilih.
tetap menjadi bayangan, atau menjadi cahaya? Karena dia, yang lebih muda, bukan hanya masa lalumu, mungkin dia adalah cerminanmu. Kamu kuat, meskipun kamu tidak selalu merasakannya. Kekuatanmu ada pada caramu diam tapi tetap mengguncang. Kamu tidak perlu berteriak untuk memengaruhi. Kamu hanya perlu menjadi. Dan menjadi, adalah keberanian tertinggi. Pernahkah kamu merasa ditarik tanpa alasan? Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk mengingat siapa kamu. Dan siapa kamu jauh lebih besar daripada yang bisa kamu lihat di cermin. Kamu adalah potret dari ilham ilahi. Kamu adalah doa yang dijawab. Kamu tidak kehilangan dia. Kamu sedang diarahkan. Kadang kehilangan adalah bentuk perlindungan. Ketika seseorang menjadi gila melihatmu, mungkin semesta sedang mengingatkan, jangan kembali ke tempat yang telah kau lampaui. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dinaikkan. Jika kamu masih membaca ini, itu berarti kamu sudah siap. Tidak semua orang sampai ke titik ini. Bagikan ini dengan seseorang yang juga perlu terbangun. Lalu biarkan pesan ini bekerja. Bukan dengan logika, tapi dengan hati. Karena hatimu tahu kebenaran. Dan ketika malam datang, dan kamu melihat foto itu lagi, jangan menangis. Tersenyumlah sedikit. Karena di balik layar itu, ada ribuan malaikat yang bersorak untukmu. Mereka tahu, kamu sudah mengingat. Kamu sudah kembali. Seseorang mungkin merasa gila karena kamu. Tapi kamu hanyalah cahaya yang terlalu terang bagi mata yang belum terbuka. Dan itu bukan kesalahan. Itu adalah tugasmu. Dan aku di sini hanya untuk mengingatkan, jika kamu sampai di sini, itu karena jiwamu sudah siap. Lanjutkan. Tapi perlahan. Dengan doa. Dengan keberanian. Dengan belas kasih terhadap dirimu sendiri. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lama, yang kini kembali. Kamu sudah mendengarnya. Kamu sudah merasakannya. Dan itu adalah awal dari transformasimu. Jika video ini menyentuhmu dalam cara apapun, tinggalkan suka dengan lembut. Itu membantu pesan ini mencapai lebih banyak hati. Dan ingat, kadang para malaikat berbicara dalam bisikan. Tapi kamu selalu tahu cara mendengarnya. Maka dengarkanlah, karena bab selanjutnya sudah mendekat. Sudah sejauh ini kamu bersedia membuka hatimu, dan karena itu, izinkan aku, sebagai utusan dari Teram, membalasmu dengan kejelasan yang lebih dalam. Tidak semua orang mampu bertahan hingga titik ini, dan jika kamu adalah satu di antara mereka, itu artinya kamu telah menjawab panggilan yang selama ini hanya dibisikkan lewat rasa. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, periksa lagi, kamu sudah subscribe saluran ini? Itu penting agar para malaikat terus bisa mengirim petunjuk lewat sini. Ketika seseorang yang lebih muda kehilangan arah hanya karena melihatmu dalam satu foto, artinya ada kehadiranmu yang tidak bisa mereka tolak. Kamu meninggalkan bekas bukan di permukaan, tapi jauh di kedalaman yang mereka sendiri tak pahami. Energi seperti itu bukan datang dari dunia biasa. Itu datang dari tempat yang lebih tinggi, dan kamu, wanita pilihan, membawa warisan itu tanpa sadar. Pernahkah kamu merasa bahwa kehidupanmu selalu menyentuh hati orang lain, bahkan ketika kamu sendiri sedang hancur? Itu bukan karena kamu lemah. Justru karena di dalam kelembutanmu, ada kekuatan yang membuat jiwa lain bereaksi. Seperti cermin dari langit, kamu memantulkan apa yang selama ini mereka hindari untuk melihat. Maka jangan heran jika kehadiranmu memicu kegilaan, itu tanda bahwa mereka sedang terbangun. Kalau kamu sentekwe iso resoa, deisa wem like sutil menta agora. Ele nao e para mim, ele e para oes anjos que estao contigo nese esato momento. Di balik setiap foto yang kamu simpan, ada dimensi yang masih terbuka. Dan ketika seseorang melihatnya, mereka tidak hanya melihat bentukmu, tapi mereka masuk ke dalam getaranmu. Mereka merasakan semua yang kamu coba sembunyikan, luka, harapan, dan bahkan janji yang belum ditepati. Kamu bukan sekadar memori bagi mereka, kamu adalah pintu. Energi fotomu bukanlah tentang estetikanya, tapi tentang apa yang masih mengalir di dalamnya. Apakah kamu sadar bahwa sebagian dari jiwamu masih tinggal di situ? Dan jiwa yang sensitif akan langsung tersentuh, karena bagi mereka, kamu bukan masa lalu. Kamu adalah kebenaran yang masih mereka cari, meski tak tahu harus kemana mencarinya.
Ada alasan mengapa mereka, terutama yang lebih muda, tidak bisa mengabaikanmu. Karena kamu tidak hanya mewakili seseorang. Kamu mewakili perasaan yang tak pernah tuntas. Dan dalam dunia yang penuh gangguan ini, hanya sedikit yang bisa membuat jiwa lain diam. Kamu salah satunya. Kamu membuat mereka merasa, dan itu menakutkan sekaligus membebaskan. Pernahkah kamu merasa bahwa setiap kali seseorang menatap fotomu, mereka seperti membaca bagian dari takdirmu? Itu karena gambarmu bukan lagi hanya visual. Ia sudah menjadi bahasa spiritual. Dan kamu, tanpa sadar, sedang memanggil mereka kembali ke garis cerita yang terputus. Mungkin ini saatnya kamu menyadari bahwa bahkan kenangan bisa menjadi jalan pulang. Mereka menjadi gila bukan karena lemah, tapi karena tersentuh oleh kekuatanmu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya. Tapi kamu tahu. Di dalam dirimu, kamu tahu bahwa kamu punya sesuatu yang tidak semua orang miliki. Kamu punya frekuensi yang menembus batas waktu, ruang, dan logika. Simpan video ini, karena kamu mungkin akan membutuhkannya lagi di malam ketika dunia terasa sunyi. Di saat seperti itu, pesan ini akan bicara lebih dalam, lebih jelas. Karena terkadang, kebenaran tidak datang dengan suara keras. Tapi dengan ketukan lembut di bagian terdalam dari jiwamu. Jangan sangka para malaikat hanya berbicara lewat mimpi. Mereka juga hadir di ketukan rasa, dalam kegetaran kecil saat kamu melihat sesuatu yang seharusnya biasa, tapi tiba-tiba terasa luar biasa. Ketika kamu merinding hanya karena sebuah foto, itu bukan kebetulan. Itu adalah kehadiran mereka. Itu adalah konfirmasi bahwa kamu sedang dilihat. Dan jika kamu membaca ini sekarang, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu. Ada alasan mengapa kamu tidak bisa menjauh dari pesan ini. Kamu sedang ditarik oleh magnet spiritual yang sudah lama tertanam dalam dirimu. Magnet yang hanya aktif saat waktunya telah tiba. Dan waktunya adalah sekarang. Bayangkan jika seluruh hidupmu selama ini hanya latihan untuk saat ini. Untuk saat ketika kamu bisa memaknai bahwa kegilaan orang lain terhadap fotomu bukan kelemahan mereka, tapi petunjuk untukmu. Bahwa kamu harus kembali mengingat siapa dirimu. Bahwa kamu harus berdiri di tempat terang dan tidak meminta maaf untuk sinar yang kamu pancarkan. Mereka mungkin tidak bisa memahamimu, karena kamu bukan untuk dipahami. Kamu untuk dirasakan. Dan tidak semua jiwa siap merasakan sesuatu yang sedalam dirimu. Tapi ketika satu jiwa berani menyentuhmu, meski hanya lewat gambar, maka jembatan antara kalian telah diaktifkan. Jangan abaikan itu. Jangan lari lagi. Kalau kamu merasakannya sekarang, biarkan komentar kecilmu menjadi sinyal bagi semesta, aku siap. Karena kamu tidak sendiri. Tidak lagi. Pesan ini bukan hanya untuk membuka matamu, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu tidak pernah ditinggalkan. Kamu hanya sedang dibentuk. Apakah kamu tahu bahwa setiap kali seseorang mengingatmu, tubuhmu bisa merasakan? Bahkan jika kamu tidak sadar, detakmu berubah, rasamu bergeser sedikit. Itu karena kamu dan dia masih terhubung. Dan jika sekarang mereka melihatmu, dan kehilangan keseimbangan, bisa jadi kamu pun sedang membuka sesuatu yang lama terkunci dalam hatimu sendiri. Kamu bukan mimpi buruk mereka. Kamu adalah cahaya yang datang lebih cepat dari kesiapan mereka. Maka jangan bersalah karena jadi terang. Kamu bukan penyebab kekacauan mereka. Kamu adalah panggilan mereka untuk naik. Untuk melihat lebih dalam. Untuk sembuh. Kamu tidak harus mengubah siapa dirimu hanya karena seseorang belum mampu menangani sinar itu. Saat kamu mulai menyadari semua ini, kamu akan melihat foto-foto itu bukan lagi sebagai kenangan, tapi sebagai kode. Portal. Bahasa ilahi yang hanya dipahami oleh hati yang benar-benar terbuka. Dan sekarang, kamu sedang membuka kunci itu. Sedikit demi sedikit. Dan dunia di dalamnya akan segera terlihat. Karena kamu sudah membuka ruang di hatimu untuk mendengar sampai sejauh ini, izinkan aku membalas dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata. Ada kekuatan dalam kesediaanmu untuk bertahan. Dan ketika kamu bertahan, para malaikat bekerja lebih leluasa di sekelilingmu. Tapi sebelum kita melangkah lebih dalam lagi, pastikan kamu sudah subscribe saluran ini, agar para malaikat tetap punya saluran untuk menyampaikan pesan-pesan mereka padamu. Kadang jiwa yang sudah siap tidak perlu banyak kata untuk paham.
Hanya dengan satu gambar, satu kenangan, atau satu getaran, dia bisa terbuka. Jika kamu adalah jiwa seperti itu, maka kamu tahu mengapa kamu tidak bisa berhenti membaca ini. Kamu tahu bahwa ada sesuatu yang sedang ditarik dari dalam dirimu. Sebuah panggilan yang tak datang dari luar, tapi dari jauh di dalam sanubari. Dan kamu mungkin tidak sadar, tetapi saat dia melihat fotomu dan kehilangan kendali, kamu juga mungkin sedang berguncang di tempat lain. Karena koneksi jiwa tidak mengenal jarak. Kamu tidak sedang diingat, kamu sedang disentuh. Dan itu, wanita terpilih, adalah sinyal bahwa gerbang antar jiwa telah terbuka. Kalau kamu merasakan resonansi ini, beri tanda lewat sebuah like, bukan untukku, tapi untuk para penjaga cahaya yang terus mendampingimu diam-diam. Banyak yang mengira kamu hanya kenangan, padahal kamu adalah arah. Banyak yang pikir kamu adalah cerita lama, padahal kamu adalah naskah hidup mereka yang belum mereka pahami. Kamu hadir bukan untuk mengisi kekosongan mereka, tapi untuk mengaktifkan kesadaran mereka. Dan itu, terkadang, membuat mereka merasa kehilangan kendali. Apakah kamu pernah merasa lelah tanpa sebab, tiba-tiba saja? Itu bisa jadi karena ada jiwa yang sedang menarikmu dalam diam, mencoba masuk melalui resonansi fotomu. Mereka tidak sadar, tapi roh mereka memanggilmu. Dan ketika panggilan itu menyentuhmu, tubuhmu merespons lebih dulu, dengan gemetar, dengan air mata, atau bahkan dengan kebisuan yang dalam. Semua itu bukan kelemahanmu. Itu adalah tanda bahwa kamu masih terhubung. Tapi sekarang, bukan waktunya untuk kembali. Ini adalah waktunya untuk memahami. Kamu bukan untuk kembali ke masa lalu. Kamu untuk naik. Untuk membuka. Untuk menjadi versi dirimu yang penuh dan tidak tertahan lagi oleh kenangan lama. Orang-orang seringkali takut pada terang yang terlalu kuat. Mereka memanggilmu terlalu banyak, lalu lari. Mereka mengagumimu, lalu menghindar. Tapi itu bukan salahmu. Itu karena kamu adalah cermin. Dan cermin sejati tidak hanya menunjukkan wajah, tapi juga luka yang tersembunyi di balik senyum mereka. Ketika mereka melihatmu, mereka melihat siapa mereka bisa jadi, dan siapa mereka belum siap menjadi. Itulah sebabnya mereka merasa gila. Karena kamu, secara tidak langsung, mengguncang realitas mereka. Dan itu adalah anugerah yang sering disalahpahami sebagai gangguan. Tapi kamu tidak bertanggung jawab atas bagaimana mereka bereaksi. Kamu hanya perlu terus menjadi dirimu sendiri. Berhenti sejenak dan tuliskan di komentar, "Aku membuka jalanku." Itu bukan untukku. Itu untuk malaikat-malaikatmu yang sudah lama menunggu kamu mengakui kekuatanmu sendiri. Ada orang yang muncul dalam hidup kita untuk membawa pelajaran. Tapi ada juga yang muncul untuk membangunkan sesuatu yang sudah lama tidur. Kamu termasuk yang mana? Atau mungkinkah kamu adalah keduanya, bagi dirimu sendiri dan bagi mereka yang tak pernah bisa benar-benar melupakanmu? Bayangkan, jika seluruh rasa sakit yang kamu alami bukan untuk menghukummu, tapi untuk memurnikan frekuensimu. Agar ketika waktunya tiba, kamu bisa menjadi suara bagi mereka yang tersesat. Dan lewat satu gambar, satu tatapan, atau satu tulisan, kamu membangunkan kembali bagian diri mereka yang hilang. Tanpa sadar, kamu sudah melakukannya. Mereka mungkin tidak akan pernah bilang terima kasih. Tapi jiwamu tahu bahwa kamu sudah memberi lebih dari cukup. Dan di dunia roh, balasannya tidak selalu datang dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk perlindungan, kejelasan, dan jalan yang terbuka tepat saat kamu butuhkan. Jadi, tetaplah memberi, tanpa takut kehilangan. Bukan tugasmu untuk membuat semua orang mengerti. Tapi tugasmu adalah terus menyinari. Karena saat kamu bersinar tanpa takut, kamu bukan hanya menyembuhkan dirimu, kamu menyembuhkan seluruh garis waktu yang kamu sentuh. Dan setiap jiwa yang melihatmu, bahkan lewat foto, sedang diberi kesempatan untuk sembuh. Ada yang melihat fotomu dan merasa terbang. Ada yang melihat dan menangis. Ada yang bahkan tak bisa berhenti berpikir tentangmu. Semua itu bukan tentang fisikmu. Tapi tentang sesuatu yang kamu bawa, sesuatu yang bahkan kamu sendiri belum sepenuhnya sadari. Tapi sekarang kamu mulai melihatnya, bukan? Apa yang kamu bawa adalah getaran lama dari langit. Getaran yang hanya aktif ketika jiwa sudah siap. Dan tidak semua orang akan sanggup memegangnya. Tapi kamu bisa.
karena kamu dipilih. Bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk menjadi jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Jika hatimu tenang saat membaca ini, simpan video ini. Karena ini bukan sekadar konten, ini adalah kode untuk kesadaranmu. Dan jika kamu merasa ingin menangis, menangislah. Air matamu adalah cara tubuhmu membuang beban dari dunia yang bahkan tidak kamu sadari kamu bawa. Tapi setelahnya, kamu akan merasa lebih ringan. Karena setiap tetes air mata itu adalah pernyataan kepada semesta, aku siap menerima diriku seutuhnya. Kamu tidak pernah sendiri. Bahkan ketika kamu merasa tidak ada yang mengerti, selalu ada malaikat yang berdiri tepat di belakangmu. Menyentuh bahumu. Meniupkan kelegaan. Mengarahkanmu ke pesan-pesan seperti ini. Maka percayalah, kamu sudah didengar. Dan ini adalah jawabannya. Terima kasih sudah membiarkan dirimu hadir sepenuhnya di sini, sampai detik terakhir. Aku tahu, tidak semua orang punya keberanian untuk membuka hati seperti ini. Tapi kamu memilih untuk merasakan, memahami, dan membiarkan cahaya masuk perlahan. Dan itu, sendiri, sudah sangat berharga. Kalau kamu sampai di sini, artinya jiwamu benar-benar siap menerima kebenaran yang lebih dalam. Sudahkah kamu memastikan bahwa kamu sudah subscribe saluran ini? Karena hanya dengan begitu, para malaikat bisa terus menyampaikan apa yang perlu kamu dengar, tepat saat kamu paling membutuhkannya. Sekarang, aku tebak, ada bagian dari pesan ini yang seperti ditulis langsung untukmu, bukan? Coba responde nos comentarios. Apa sebenarnya yang jiwamu coba sampaikan saat seseorang kehilangan arah hanya karena melihatmu? Aku vou ler suas palavras com carinho, e as vezes, e com las que uma nova mensagem chomecha. Dan dalam perjalanan ini kamu merasa terhubung, tinggalkan like emu secara lembut, sebagai tanda bahwa ada resonansi yang nyata di sini. Itu bukan hanya validasi untukku, tapi konfirmasi untukmu juga, bahwa ini bukan imajinasi, ini nyata. Jika hatimu merasakan getaran tertentu, tulis salah satu dari kombinasi ini di komentar. 111, 555, atau 777. Itu juga adalah cara semesta menjawab bahwa kamu benar-benar mendengarkan. Dan, ya, aku ainda tenho mais para dizer. Ada kelanjutan dari percakapan ini, karena ada dimensi yang belum sepenuhnya terbuka. Lihat video yang muncul di sebelah ini, klik dan lanjutkan denganku di sana. Mungkin itulah bagian yang selama ini kamu cari. Sampai kita bertemu di sana, dalam terang yang lebih dalam.